Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin bercerita tentang sebuah kisah indah dan penuh hikmah. Kisah seorang gadis sederhana yang hanya memetik bunga, tapi akhirnya memetik keberkahan dari Allah. Ini adalah dongeng Islami berjudul Gadis Pemetik Bunga dari Lembah Hijau. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah lembah hijau nan damai, tinggallah seorang gadis bernama Salsabila. Ia tinggal berdua dengan neneknya yang sakit-sakitan. Setiap pagi, Salsabila memetik bunga dari hutan, lalu menjualnya di pasar untuk membeli makanan dan obat. Salsabila bukan hanya cantik, tapi hatinya pun penuh iman. Ia tak pernah lupa berwudu dan syalat dua sebelum memulai harinya. Ia tahu rezeki datang dari Allah, bukan hanya dari kerja keras. Suatu hari, ia menemukan bunga yang sangat indah dan bercahaya di balik semak berduri. Tapi ketika tangannya ingin memetiknya, tiba-tiba terdengar suara lembut. "Wahai gadis yang bersabar, jangan petik aku jika hanya untuk dijual. Aku bukan bunga biasa. Aku ditanam untuk menjadi penawar bagi hati yang ikhlas." Salsabila pun mengurungkan niat. Ia menatap bunga itu dan berdoa, "Ya Allah, jika ini bukan rezekiku, aku rida. Aku tahu Engkau Maha mengetahui yang terbaik untukku." Hari itu ia pulang hanya dengan beberapa bunga biasa. Tapi di depan rumahnya ada kejutan. Seorang pedagang dari kota besar sedang menunggunya. "Aku ingin kamu membuat karangan bunga untuk tokoku. Bunga buatanmu menenangkan hati. Aku akan membayar dengan layak." Salsabila menangis bahagia. Ia memeluk neneknya dan bersyukur dalam sujud panjang. "Ya Allah, Engkau Maha Baik, bahkan lebih dari yang bisa aku minta." Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan akan membawa rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita, karena ketika kita sabar, Allah sedang menyiapkan kejutan terbaik. Aisyah dan ladang bunga surga. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aisyah. Ia sangat suka menanam bunga. Setiap pagi, Aisyah berjalan ke ladang sambil membawa keranjang kecil, memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Tapi bunga yang dipetik Aisyah bukan sembarang bunga. Ia memilih yang paling segar untuk diberikan kepada orang-orang yang sedang sedih, sakit, atau sendirian. Ia percaya, seperti yang diajarkan oleh ibunya, bahwa memberi kebahagiaan adalah sedekah yang paling indah. Suatu hari, Aisyah bertemu seorang nenek tua yang duduk lemah di bawah pohon. Dengan senyum lembut, Aisyah memberikan sikat bunga. Nenek itu pun berkata, "Nak, siapa yang menanam kebaikan, akan Allah tumbuhkan bunga-bunga di hatinya dan di surga nanti." Malamnya, Aisyah bermimpi berjalan di taman penuh cahaya. Bunga-bunga di taman itu harum luar biasa dan setiap kelopaknya bersinar. Malaikat tersenyum dan berkata, "Ini tamanmu, Aisyah. Dari setiap bunga yang kamu berikan di dunia, Allah tanamkan bunga di surga." Sejak hari itu, Aisyah semakin semangat menebar kebaikan, karena ia tahu setiap kebaikan kecil akan Allah balas dengan keindahan yang abadi. Langit yang mendengar doa Fatimah. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal seorang gadis kecil bernama Fatimah. Ia sangat suka duduk di padang bunga yang luas, memandang langit dan bercerita kepada Allah. Setiap kali hatinya sedih, Fatimah akan berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha mendengar. Maka hari ini, aku hanya ingin duduk di bawah langit-Mu. Dan biarkan bunga-bunga ini jadi saksi bahwa aku sedang berserah." Orang-orang mengira Fatimah sedang melamun. Padahal setiap harinya, ia sedang berdoa dalam diam. Ia tidak pernah mengeluh, walau keluarganya hidup sederhana. Ia percaya, jika hati tenang, maka langit akan ikut tersenyum. Suatu hari, saat desa dilanda kekeringan panjang, Fatimah duduk lagi di ladang dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang menurunkan hujan, turunkanlah juga rahmat-Mu kepada kami semua." Tak lama setelah itu, langit yang tadinya terik berubah mendung. Angin berbisik lembut, dan hujan pun turun membasahi ladang, membuat bunga-bunga bermekaran kembali.
Orang-orang pun menyadari bahwa kadang doa yang tulus dari hati yang kecil bisa mengguncang langit. Fatimah pun tersenyum. Ia tahu langit memang tak pernah jauh dari hamba yang berserah. Daun terakhir Aisyah. Suatu pagi musim gugur, Aisyah berdiri di pinggir jalan setapak, memperhatikan daun-daun kuning yang perlahan jatuh ke tanah. Ia sedang menunggu ibunya, seperti biasa, sambil membawa tas berisi buku dan satu botol air kecil. Aisyah bukan anak yang banyak bicara, tapi ia punya satu kebiasaan unik. Setiap daun yang jatuh, ia anggap sebagai pesan dari Allah. Kalau daun itu bisa jatuh tepat pada waktunya, pasti semua yang terjadi padaku juga sesuai waktu terbaik dari Allah, bisik Aisyah dalam hati. Hari itu, angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun menari jatuh, menutupi bayangan Aisyah di tanah. Tapi di tengah semua itu, ada satu daun kecil yang jatuh dan mendarat tepat di tasnya. Ia memungut daun itu dan tersenyum. Mungkin ini tanda bahwa aku harus tetap sabar dan semangat. Allah nggak pernah lupa pada hambanya. Walau cuma satu daun, katanya. Sejak hari itu, Aisyah menyimpan daun kecil itu di dalam buku doanya. Setiap kali ia sedih, ia akan membacanya kembali sambil berkata, seperti daun yang jatuh di waktu terbaiknya. Begitu juga doaku akan dikabulkan di waktu paling indah menurut Allah. Dan benar saja, hari-hari Aisyah berubah. Ia menjadi gadis kecil yang paling sabar dan disayangi banyak orang. Karena hatinya penuh keyakinan pada takdir Allah. Gadis bersepeda di tengah hutan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Safia. Ia punya sepeda tua yang selalu ia rawat dengan penuh cinta. Setiap pagi setelah membantu ibunya, Safia akan bersepeda menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Namun hari itu, langit tampak mendung. Angin bertiup pelan, seolah berbisik, "Hati-hati, Safia." Safia tetap mengayuh sepedanya. Ia ingin mengantarkan makanan kepada seorang nenek tua yang tinggal di ujung hutan. Meski banyak anak-anak takut ke hutan, Safia tidak. Ia selalu berdoa sebelum pergi, "Ya Allah, lindungi aku dalam setiap langkah dan kayuhanku. Jadikan aku pembawa kebaikan." Dalam perjalanan, angin bertiup makin kencang. Ranting-ranting jatuh, dan seekor kelinci tampak terjebak dalam semak duri. Safia berhenti. Dengan hati-hati ia menolong kelinci itu dan melepaskannya. Tak lama, hujan turun. Tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Sepeda tua itu basah, namun semangat Safia tak padam. Akhirnya, ia sampai di rumah nenek. Nenek itu tersenyum haru melihat Safia datang membawa makanan dalam hujan. "Terima kasih, Nak. Kau adalah gadis kecil yang sangat pemberani dan berhati lembut." Safia tersenyum dan menjawab, "Aku hanya ingin jatuh orang baik, seperti yang Allah suka." Sejak hari itu, Safia dijuluki oleh penduduk desa sebagai pelita hutan. Karena keberaniannya membawa cahaya kebaikan bahkan di tengah gelapnya hutan. Gadis di atas perahu yang dikelilingi bunga teratai. Di sebuah desa yang damai, ada danau yang sangat indah. Airnya jernih, dan setiap pagi bunga-bunga teratai bermekaran, seakan menyapa mentari. Di sana tinggal seorang gadis kecil bernama Alia, yang setiap subuh pergi ke danau menaiki perahu kecil warisan ayahnya. Alia sangat menyukai bunga teratai. Mereka seperti orang beriman. Katanya suatu hari kepada ibunya, "Tumbuh dari lumpur, tapi tetap bersih dan indah." Setiap pagi, Alia berlayar seorang diri ke tengah danau. Di sana ia duduk tenang, membaca doa, dan berzikir sambil menikmati ciptaan Allah. "Subhanallah, sungguh indah alam ini. Semua ini darimu, ya Allah." Suatu pagi, saat angin berhembus lembut dan langit tampak lebih cerah dari biasanya, Alia melihat sesuatu yang aneh. Satu bunga teratai besar di tengah danau, berwarna emas muda, bercahaya lembut. Ia mendayung mendekat. Di atas kelopak bunga itu,
ada seekor burung kecil yang terluka. Tanpa ragu, Alia menolongnya. Membalut sayapnya dengan kerudung kecil yang selalu ia bawa. Burung itu menatap Alia, lalu berkicau pelan. Seolah berkata, "Terima kasih." Dan seperti keajaiban, teratai-teratai lain bermekaran lebih banyak, membentuk lingkaran indah mengelilingi perahunya. Sejak hari itu, siapapun yang melihat Alia berkata, "Dialah gadis yang hatinya seindah danau dan sebersih teratai." Alia pun belajar bahwa siapapun yang menjaga kebaikan dan bersyukur atas ciptaan Allah akan selalu dikelilingi keindahan yang tak terlihat oleh mata biasa. Gadis yang duduk termenung di tepi danau, di pinggiran sebuah hutan yang sunyi dan damai. Terdapat danau yang tenang bernama Danau Nur, airnya bening seperti kaca, dan setiap pagi cahaya matahari memantul lembut di permukaannya. Di sanalah seorang gadis bernama Salma sering duduk termenung. Salma bukan gadis biasa. Ia dikenal sebagai anak yang lembut hatinya dan gemar membaca kisah para nabi. Tapi pagi itu, ia tampak sedih. Duduk di atas batu, ia menatap air danau dengan mata sendu. "Ya Allah," bisiknya pelan, "kenapa aku merasa sendiri? Temanku menjauh dan hatiku terasa sepi." Angin berhembus lembut, seolah menghibur. Burung-burung kecil berkicau di pepohonan. Tiba-tiba, seekor angsa putih berenang mendekat. Di paruhnya, ada sehelai daun yang jatuh dari pohon, berbentuk hati. Salma tersenyum kecil. Ia mengambil daun itu, lalu membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Matanya berhenti pada satu ayat. "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Qs. Dierat 28. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu bersamanya. Bahkan saat ia merasa paling sunyi. Sejak hari itu, Salma duduk di tepi danau bukan untuk termenung lagi, tapi untuk berzikir dan berbicara dengan Allah dalam hatinya. Dan setiap kali seseorang merasa sedih di desa itu, mereka akan berkata, "Cobalah duduk di Danau Nur, seperti Salma. Mungkin di sana kau akan menemukan kedamaian." Gadis di bawah pohon besar. Di sebuah desa kecil yang damai, tumbuhlah pohon besar yang sangat tua. Daunnya rimbun, akarnya kuat menjalar ke tanah, dan batangnya begitu lebar hingga 5 anak pun tak bisa memeluknya bersama. Warga desa menyebutnya pohon barakah, karena katanya pohon itu tumbuh sejak zaman para ulama terdahulu berdakwah di desa itu. Setiap hari, seorang gadis kecil bernama Maryam duduk di bawah pohon itu. Ia membawa buku kecil berisi doa-doa dan kisah para nabi. Ia senang duduk sendiri, membaca dengan suara lembut ditemani angin dan suara burung-burung. Suatu hari, langit mendung. Anak-anak lain berlari ke rumah masing-masing. Tapi Maryam tetap duduk tenang di bawah pohon besar itu, membaca. "Rabbighfirli warhamni, wahdini, wafinini, warzukni." Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, beri aku petunjuk, kesehatan, dan rezeki. Tiba-tiba hujan turun, tapi anehnya Maryam tidak kehujanan. Pohon itu melindunginya seperti payung raksasa. Dari kejauhan, seorang nenek tua melihat itu dan tersenyum, "Masya Allah, anak itu bukan cuma duduk di bawah pohon, tapi juga di bawah rahmat Allah." Setelah hujan reda, pelangi muncul di langit. Maria menutup bukunya, memeluknya erat, dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Di bawah pohon ini, aku merasa lebih dekat denganmu." Sejak hari itu, pohon itu tak hanya disebut pohon barakah, tapi juga pohon ilmu, karena Maria mengajarkan anak-anak lain duduk bersama, membaca doa dan kisah para nabi di bawah naungannya. Gadis di bawah hujan. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan selalu menolong orang lain. Setiap pagi,
Ia membantu ibunya menyapu halaman dan membaca Al-Quran sebelum berangkat ke sekolah. Suatu sore, langit menjadi gelap dan hujan turun deras. Warga desa berlari ke rumah, menutup jendela, dan menyalakan pelita. Tapi Aisyah tidak lari. Ia berdiri di tengah jalan, memegang sebuah payung kecil sambil menunggu. Orang-orang heran, kenapa Aisyah tidak berteduh? Tak lama kemudian, muncullah seorang nenek tua. Berjalan perlahan dengan tongkat, kebasahan. Aisyah segera berlari mendekat, memayungi nenek itu, lalu berkata, "Nenek, ayo ikut Aisyah. Kita berteduh di musola. Tempatnya hangat dan kering." Sesampainya di musola, Aisyah melepas sepatunya, meminjamkan selendangnya agar si nenek bisa menghangatkan diri. Ia menyeduhkan air jahe dan membacakan doa. "Ya Allah, lindungilah nenek ini seperti Engkau melindungi hamba-Mu. Di bawah hujan rahmat-Mu." Nenek itu tersenyum haru. Katanya pelan, "Kau seperti malaikat kecil di bawah hujan." Sejak hari itu, Aisyah dikenal bukan hanya sebagai gadis yang ramah, tapi juga sebagai cahaya kecil yang hadir di tengah badai. Dan setiap hujan turun, anak-anak desa selalu ingat akan kisah gadis kecil yang tak takut basah demi menolong sesama. Pesan moral, hujan adalah rahmat dari Allah, dan kebaikan kecil di tengah kesulitan adalah cahaya yang paling terang. Gadis di bawah cahaya bulan. Di sebuah desa tenang yang dikelilingi ladang dan danau, hiduplah seorang gadis bernama Zahra. Zahra suka duduk di halaman rumahnya setiap malam, memandangi cahaya bulan sambil membawa mushaf kecil. Ia selalu berkata kepada ibunya, "Ibu, bulan itu seperti cahaya petunjuk dari Allah. Saat gelap, ia tetap bersinar." Setiap malam, Zahra membaca beberapa ayat Al-Quran di bawah sinar bulan. Suaranya lembut, penuh penghayatan. Anak-anak kampung yang melihatnya ikut duduk diam dan mendengarkan. Mereka pun jadi ikut menghafal surat-surat pendek bersama Zahra. Suatu malam, salah satu anak bertanya, "Zahra, kenapa kamu suka membaca di bawah bulan?" Zahra tersenyum dan berkata, "Karena bulan itu mengingatkanku bahwa walau dunia gelap, Allah selalu memberikan cahaya, seperti Al-Quran yang jadi cahaya untuk hati kita." Sejak malam itu, setiap malam Jumat, anak-anak berkumpul di halaman Zahra. Mereka menyebutnya majelis cahaya bulan, tempat mereka membaca, belajar, dan saling mendoakan dalam keheningan malam. Dan siapapun yang melewati rumah Zahra akan mendengar suara lembut anak-anak yang melantunkan ayat suci di bawah sinar bulan yang teduh. Pesan moral, Al-Quran adalah cahaya dalam kegelapan. Seperti bulan di langit, ia membimbing hati yang mencari arah. Gadis di atas atap rumah. Di sebuah desa yang sunyi, ada seorang gadis kecil bernama Alia. Ia suka naik ke atap rumahnya setiap sore untuk memandangi langit dan mengamati awan-awan yang berjalan perlahan. Alia tidak hanya memandangi langit, tapi juga suka berdoa di sana. Ia berkata, "Di atas atap, aku merasa lebih dekat dengan langit, lebih dekat dengan Allah." Suatu hari, desa mereka dilanda kesedihan. Kekeringan panjang membuat tanah retak dan tanaman mati. Warga gelisah, tak tahu harus bagaimana. Tapi setiap sore, Alia tetap naik ke atap rumah, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, turunkanlah hujan untuk kami. Kami rindu melihat bumi-Mu tersenyum kembali." Doanya lirih. Anak-anak lain awalnya menertawainya. Apa doa di atas atap bisa mengubah apapun? Tapi Alia hanya tersenyum. Doa yang tulus bisa sampai ke langit, dari manapun kita panjatkan. Hari demi hari, langit mulai berawan. Lalu pada malam Jumat, hujan turun untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Bumi menjadi sejuk, tanaman mulai tumbuh, dan desa pun kembali tersenyum. Warga pun sadar
Mungkin hujan itu adalah jawaban dari doa seorang gadis kecil yang tiap sore mengirimkan harapannya dari atap rumah. Pesan moral, doa yang tulus, walau dari tempat yang sederhana, bisa menggetarkan langit. Allah Maha mendengar doa hambanya tak peduli dari mana disampaikan. Gadis yang termenung di tepi jembatan. Di sebuah desa yang dikelilingi sungai jernih, ada seorang gadis kecil bernama Salma. Ia suka duduk di tepi jembatan kayu yang melintasi sungai, memandangi aliran air yang tenang dan pepohonan yang bergoyang. Setiap sore, setelah membantu ibunya di rumah, Salma akan membawa buku catatan kecil, tapi bukan untuk belajar matematika atau bahasa. Buku itu penuh dengan doa dan harapan kecil yang ia tulis sendiri. Hari itu, Salma termenung. Matanya menatap sungai yang mengalir perlahan, dan hatinya penuh tanya, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengar doa anak kecil sepertiku?" Ia menulis, "Semoga ayah cepat pulang dari kota. Aku rindu." Ayah Salma telah lama pergi merantau untuk bekerja. Setiap hari ia merindukan pelukan hangat ayahnya. Tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Beberapa minggu kemudian, saat Salma duduk di tempat yang sama, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar di ujung jembatan. "Salma." Suara itu lirih tapi penuh rindu. Ia menoleh dan matanya langsung berkaca-kaca. Ayahnya pulang. Salma berlari memeluk sang ayah. Tangis haru bercampur tawa bahagia. Sejak hari itu, jembatan itu tidak lagi menjadi tempat termenung, tapi tempat syukur dan kenangan indah. Dan Salma tahu bahwa Allah memang selalu mendengar doa, bahkan doa yang ditulis dengan tangan kecil di atas selembar kertas. Pesan moral, Allah tidak pernah jauh, bahkan dari tepi jembatan yang sepi. Jika hati berserah, doa bisa sampai ke langit. Gadis yang termenung di tepi jembatan. Di sebuah desa yang dikelilingi sungai jernih, ada seorang gadis kecil bernama Salma. Ia suka duduk di tepi jembatan kayu yang melintasi sungai, memandangi aliran air yang tenang dan pepohonan yang bergoyang. Setiap sore, setelah membantu ibunya di rumah, Salma akan membawa buku catatan kecil, tapi bukan untuk belajar matematika atau bahasa. Buku itu penuh dengan doa dan harapan kecil yang ia tulis sendiri. Hari itu, Salma termenung. Matanya menatap sungai yang mengalir perlahan, dan hatinya penuh tanya, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengar doa anak kecil sepertiku?" Ia menulis, "Semoga ayah cepat pulang dari kota. Aku rindu." Ayah Salma telah lama pergi merantau untuk bekerja. Setiap hari ia merindukan pelukan hangat ayahnya. Tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Beberapa minggu kemudian, saat Salma duduk di tempat yang sama, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar di ujung jembatan. "Salma." Suara itu lirih tapi penuh rindu. Ia menoleh dan matanya langsung berkaca-kaca. Ayahnya pulang. Salma berlari memeluk sang ayah. Tangis haru bercampur tawa bahagia. Sejak hari itu, jembatan itu tidak lagi menjadi tempat termenung, tapi tempat syukur dan kenangan indah. Dan Salma tahu bahwa Allah memang selalu mendengar doa, bahkan doa yang ditulis dengan tangan kecil di atas selembar kertas. Pesan moral, Allah tidak pernah jauh, bahkan dari tepi jembatan yang sepi. Jika hati berserah, doa bisa sampai ke langit.